Musuh saya besar jadi saya kalah. Saya bukan salah tapi saya kalah. Jangan ngomong dulu kalau ini human to human. Saya akan buktikan. Dan saya membuktikan virus saya tidak menular. Hasilnya menang kita. Iya. Tapi ibunya Di penjara. Propaganda dan teori konspirasi soal virus corona membuat warga dunia menjadi bingung. Pasalnya, belum diketahui penyebab tersebarnya virus ini. Negara demi negara saling menyalahkan satu sama lain. Para ahli kesehatan pun saling membuka suara. Tidak terkecuali mantan Menteri Kesehatan era Presiden SBY, yaitu Siti Fadilah Supari, yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Dokter spesialis jantung sekaligus kepala unit Yayasan Jantung Indonesia ini namanya kian mencuat ketika beberapa waktu lalu muncul di sebuah wawancara bersama Deddy Corbuzier. Setelah kami rangkum dari berbagai sumber, berikut adalah fakta-fakta mengenai Siti Fadilah Supari. Number 1. Divonis 4 tahun penjara. Pada tahun 2017, Siti Fadilah dijerat kasus korupsi oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005 di kementerian yang sempat ia pimpin tersebut. Ia dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan akan segera bebas pada tahun ini. Namun, dalam sebuah video podcast bersama Deddy Corbuzier yang belum lama dirilis, Siti Fadilah mengungkapkan bahwa dirinya tidak menerima sepeser pun uang korupsi yang dituduhkan. Saya ngerasain sendiri ya, bahwa lembaga hukum kadang-kadang masih dipakai untuk suatu kekuatan tertentu, bisa untuk mengatur orang yang tidak mau diatur, kemudian dicari-cari salahnya, nggak ada salahnya dibikinin perkara. artinya karena ibu tidak bisa diatur, Bu. Ya, mungkin saya dikatakan tidak bisa diatur oleh siapa saya nggak tahu. Karena kalau saya jadi menteri saya tidak pernah dipecat, jadi Wantimpres saya tidak pernah dipecat. Number 2. Merasa dirugikan dengan hukuman yang ia jalani. Siti Fadilah meyakini dirinya tak bersalah dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Bahkan, ia mengungkapkan tak ada bukti dan saksi yang membuatnya dijebloskan ke dalam penjara. Tolong diperhatikan, banyak kasus yang berat-berat malah didiamkan. Sedangkan saya yang sebetulnya tidak bersalah harus ditahan dan harus bersalah. Bu, kenapa Bu tidak adil Bu? Itu seperti ini. Tidak adil, orang saya itu dituduh menerima tapi tidak ada yang dituduh memberi. Itu yang Ini betul-betul kriminalisasi dan teman-teman media, janganlah kasus saya ini untuk menutupi kasus yang lebih besar. Number 3. Kalahkan WHO dan gagalkan pandemi flu burung. Saat ramai kasus flu burung tahun 2005, Siti Fadilah berhasil mengalahkan pendapat WHO dan menggegerkan dunia dengan pernyataannya bahwa virus flu burung bukanlah sebuah pandemi dan virus yang menular. Pernyataannya diterima di Indonesia maupun dunia. Siti Fadilah mengatakan, "Saya membuktikan kalau virus flu burung tidak menular. Saya menyetop flu burung tidak menggunakan vaksin, melainkan menggunakan politik." Dari pernyataan itulah yang membuat nama Siti Fadilah begitu dikenal banyak orang, terlepas dengan tudingan kasus korupsi yang menimpanya. Number 4. Membuat konspirasi terkait virus corona. Dalam siaran podcast Deddy Corbuzier, Siti Fadilah juga mengungkapkan kecurigaan dirinya terhadap Bill Gates yang telah memprediksi terjadinya pandemi. Ia mengatakan
Bill Gates juga telah menyiapkan vaksin untuk mengatasi pandemi. Mengenai virus corona, Siti Fadilah mengatakan setiap ada pandemi dan munculnya vaksin, itu bisa ditebak. Ada udang di balik batu. Satu, ini kan bukan dokter dia itu. Dia nggak pernah sekolah kedokteran. Kenapa dia begitu fasihnya menganalisa akan terjadi pandemi, menganalisa dunia akan butuh vaksin sekian miliar. Untuk saya itu suatu hal yang tidak masuk di akal saya gitu. Ada apa sih ya? Dia kan pebisnis, dia kan ahli komputer, mungkin dia ahli virus di komputer mungkin dia, tapi kalau virus di manusia kan berbeda gitu. Vaksin diperjualbelikan, artinya virus diperjualbelikan. Maka pasti si industrialis vaksin ini akan menyusun kekuatan baru untuk mengadakan pandemik Berikutnya. Karena panen, kalau pandemik panen. Dan nanti kan dia bikin pandemik terus. Ya.